Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan saya, Cecilia Bangun, dalam mata kuliah Ergonomi dan Perencanaan Sistem Kerja 2. Kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 yang saat ini memang sangat-sangat lagi marak karena setiap perusahaan sudah harus memiliki divisi yang concern terhadap K3. Nah, pertanyaan utama pasti kenapa K3 dibutuhkan? Seperti kita tahu, setiap pekerjaan atau aktivitas pasti memiliki resiko gagal. Kemudian kecelakaan kerja ini bisa mengakibatkan kerugian yang cukup besar bukan hanya bagi si pekerja, tapi juga bagi perusahaan. Nah, data BPJS Ketenagakerjaan di tahun 2019 menunjukkan bahwa jumlah kasus kecelakaan itu sampai di 77.265. Cukup besar sekali. Kita baru bicara kasusnya, belum bicara kerugiannya. Nah, juga ternyata dalam masyarakat ini terjadi degradasi keselamatan sebagai dampak transisi dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri yang high risk society dibandingkan dengan masyarakat agraris. Kecelakaan kerja juga akan berdampak pada daya saing global karena sekarang pencinta human rights itu selalu mengkampanyekan untuk menghargai dan memilih produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan yang menghargai pekerjaannya. Kemudian tidak bisa dipungkiri kesadaran masyarakat kita masih cukup rendah. Nah, kita perlu pahami dulu pengertiannya agar kita bisa mengerti lebih baik tentang K3. ILO atau International Labour Organization mengatakan bahwa yang dimaksud dengan K3 adalah peningkatan dan pemeliharaan derajat kesehatan semua pekerja, baik secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial untuk mencegah terjadinya gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh pekerjaan. Jadi fokusnya benar-benar untuk melindungi para pekerja. Ya, kalau OSHA atau Occupational Safety Health Administration menyatakan bahwa K3 itu adalah aplikasi ilmu dalam mempelajari risiko keselamatan manusia dan properti, baik dalam industri maupun bukan. Kesehatan keselamatan kerja merupakan multidisiplin ilmu yang terdiri atas fisika, kimia, biologi, dan ilmu perilaku dengan aplikasi pada manufaktur, transportasi, dan penanganan material bahaya. Nah, kalau dilihat di OSHA ini, tidak hanya tertuju pada manufaktur, tapi semua usaha yang berkaitan dengan penggunaan tenaga manusia. Oke. Untuk sejarahnya nanti bisa sejarah perkembangan K3 nanti bisa dilihat di modul yang sudah saya upload juga di sistem kita ya. Nah, tujuan utama pelaksanaan K3 adalah menciptakan lingkungan kerja yang selamat dengan melakukan penilaian secara kualitatif dan kuantitatif dari lingkungan dan juga menciptakan kondisi yang sehat bagi karyawan, keluarga, dan masyarakat sekitarnya melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Apa itu promotif? Ini rancangan kebijakan yang melibatkan stakeholder dan usaha untuk merubah perilaku seseorang. Karena ingat tadi, kesadaran para pekerja kita masih cukup rendah. Kemudian kalau preventif, ini pencegahan dilakukan dengan diagnosis awal dan pengobatan dini. Jadi sebelum seorang pekerja diminta melakukan tugas yang punya resiko bahaya harus dicek dulu. Apakah memang secara kesehatan dia memungkinkan? Atau kalau sudah terdapat gejala-gejala mengganggu kesehatan, ini dapat segera langsung diantisipasi. Kalau kuratif itu pengobatan, artinya sudah terjadi kecelakaan mungkin atau penggangguan kesehatan dan bagaimana membatasinya agar kecacatan dan penyakit itu tidak berlanjut lebih berat. Rehabilitatif itu pembatasan kecacatan. Sudah terjadi kecacatannya, tapi dioptimalkan agar mengoptimalkan opsi-opsi yang lain agar tidak terganggu. Nah, kemudian tujuan penerapan K3 menurut PP nomor 50 tahun 2012 di sistem manajemen K3 untuk meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi. Artinya tidak bisa satu workstation itu bekerja sendiri-sendiri, tapi semua harus terintegrasi dengan baik. Kemudian mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen pekerja atau buruh dan atau serikat pekerja atau buruh. Artinya harus merupakan satu sistem yang terintegrasi dan melibatkan semua stakeholder untuk menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.
OSA menyatakan bahwa tujuan penerapan K3 adalah mencegah cedera, penyakit, dan kematian di tempat kerja yang dapat mengakibatkan penderitaan serta kesulitan dalam finansial bagi pekerja, keluarga, dan pemberi kerja. Nah, dia lebih fokus pada dampaknya, karena satu orang pekerja di belakangnya itu mungkin akan mempengaruhi, harus menghidupi keluarganya. Artinya, kalau terjadi kecelakaan kepada si pekerja ini, mungkin secara finansial keluarganya juga akan terganggu. Kalau ILO, tujuan penerapan K3 menurut ILO adalah promosi dan pemeliharaan tingkat tertinggi untuk kesejahteraan fisik, mental, dan sosial pada semua pekerjaan. Mencegah di antara pekerja dari gangguan kesehatan, perlindungan dari risiko yang berasal dari faktor yang dapat memperburuk kesehatan, penempatan dan pemeliharaan pekerja dalam lingkungan kerja yang sesuai dengan fisiologis dan psikologisnya, dan penyesuaian pekerja kepada pekerja. Jadi disesuaikan antara pekerjaannya dengan pekerja dan dari sisi pekerjanya dengan jenis pekerjaannya. Nah, ruang lingkup K3 itu secara umum ada 4, yaitu keselamatan kerja, yang terdiri upaya melindungi pekerja, menjaga keselamatan orang lain, melindungi peralatan tempat kerja dan produksi, serta menjaga lingkungan hidup, kelestarian lingkungan hidup, dan melancarkan proses produksi. Untuk kesehatan kerja sendiri, meliputi mencegah dan memberantas penyakit yang diidap oleh pekerja. Bisa saja pekerja Anda itu sudah mengidap suatu penyakit, tapi harus juga di-treatment supaya tidak mempengaruhi yang lain dan tingkat kesehatan lebih baik. Kemudian mencegah kelelahan kerja, menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Higien industri tentu mengantisipasi, mengevaluasi, dan mengendalikan faktor atau tekanan lingkungan yang timbul di tempat kerja yang dapat menyebabkan sakit, mengganggu kesehatan, dan secara signifikan mempengaruhi ketidaknyamanan bekerja. Ergonomi, ini yang sudah kita pelajari dari kemarin-kemarin, mempelajari interaksi manusia dengan elemen lain dalam suatu sistem. Dan ingat, tujuannya adalah untuk mengoptimalkan sistem sesuai kebutuhan, kelemahan, dan keterampilan manusia. Jadi, fit the job to the man, bukan dibalik ya. Oke. Selanjutnya, filosofinya secara umum adalah untuk melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja dalam menjalankan pekerjaannya melalui upaya-upaya pengendalian semua bentuk potensi bahaya yang ada di lingkungan tempat kerjanya. International Association of Safety Professional juga punya filosofi yang sebenarnya hampir sama, dan intinya menjadikan keselamatan itu sebagai culture ya, bukan hanya program, tapi menjadi kebiasaan. Nah, kenapa kita perlu menerapkan program K3? Tadi satu, alasan perikemanusiaan untuk mengurangi kecelakaan dan dampaknya. Kenapa? Karena setiap manusia punya hak untuk hidup sehat, untuk bekerja dengan baik. Jadi kita harus memperhitungkan dan menyiapkan tempat kerja sebaik mungkin. Kemudian ada undang-undang yang mengaturnya. Dan untuk mereka yang tidak menjalankan aturan, itu ada denda atau hukuman. Dan alasan ekonomi, biaya kecelakaan itu sangat mahal, tidak hanya buat si pekerja, tapi juga untuk perusahaan. Nah, hal-hal ini sebenarnya bisa kita cegah kalau kita bisa menerapkan program K3 dengan baik. Aspek yang perlu diperhatikan adalah lingkungan kerja, alat kerja, dan cara melakukan pekerjaan atau SOP. Jadi diingat, SOP dibuat bukan hanya untuk pajangan, tapi untuk dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Nah, banyak faktor yang mempengaruhi K3, terutama beban kerja, baik fisik, mental, dan sosial. Kemudian kapasitas kerja setiap orang berbeda, karena sangat bergantung kepada pendidikan, keterampilan, kesegaran jasmani, ukuran tubuh, dan keadaan gizi. Lingkungan kerja juga ada lingkungan fisik, kimia, biologi, ergonomi, dan psikososial. Dan ini semua akan mempengaruhi bagaimana seorang bekerja dan memastikan mereka bisa bekerja dengan baik. Ya. Nah, sebenarnya tujuan akhir dari penerapan K3 adalah untuk memastikan kesejahteraan si pekerja itu. Memiliki hidup yang berkualitas, tidak menderita sakit selama bekerja, tidak menderita cacat, tidak terjadi prematur death, usia harapan hidup tinggi, dan memiliki kapasitas kerja yang tinggi atau optimal. Dan diharapkan mereka masih bisa menikmati masa pensiun dengan sehat dan selamat. Dan minimal ya 10 tahun setelah purna karya dia masih bisa menikmati kehidupannya. Jadi bisa dilihat bahwa K3 itu bukan hanya untuk selama mereka bekerja, tapi diharapkan sampai mereka purna karya pun mereka bisa menikmati hasil dari penerapan K3 dengan baik.
Baiklah, demikian pertemuan kita kali ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Sampai bertemu lagi di modul-modul berikutnya. Selamat siang.